Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa Taubat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosan kita mengucapkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berupa kenikmatan-kenikmatan. Di antara kenikmatan terbesar adalah tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kekuatan. Sehingga pada detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji firman-firman Allah, untuk mengkaji sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Hadirin pemirsa Taubat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah nasihat, yang nasihat itu berisi makna yang sangat dalam. Kalau kita aplikasikan, kita implementasikan, kita amalkan pada kehidupan sehari-hari. Yaitu adalah salah seorang ulama besar yang bernama Hatim bin Al-Asam. Beliau pernah berkata, dan ini adalah sepatutnya kita harus perhatikan, kita harus pahami baik-baik. Nasihat tersebut adalah beliau berkata, sesungguhnya aku tuh melihat bahwasannya setiap manusia itu memiliki hobi masing-masing, dan mereka itu benar-benar menyukainya. Ketika sudah hobi, kalau misalnya seperti orang-orang yang punya hobi bermain futsal, punya hobi bermain badminton, punya hobi hunting, foto dan sebagainya, dia akan menekuninya dan dia akan menyukainya. Bahkan dia tidak akan merasakan berat akan tersebut. Setelah aku lihat hobi-hobi manusia tersebut dan perhatikan, rupanya hobi-hobi yang diinginkan sama manusia, yang dicintai sama manusia, itu tidak bisa bermanfaat ketika di alam kuburnya. Rupanya hobi-hobi mereka itu nggak bisa menolong dirinya di dalam kuburnya. Bahkan hobi-hobi tersebut menjadi bumerang yang akan menyusahkan dirinya kelak di akhirat. Jamaah pemirsa Taubat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hobi-hobi tersebut mereka akan geluti, mereka akan terus lakukan, mereka harus terus coba dawamkan, coba dia rutinkan. Agar apa? Agar hobi-hobi tersebut tersalurkan bagi dirinya. Namun ketika itu setelah dipandangi semua hobi-hobi, manusia itu memiliki hobi tapi hobinya nggak bermanfaat baginya kelak di akhirat. Kemudian setelah aku mengetahui hobi yang paling bermanfaat di alam kubur yang akan menemani kita, tidak lain dan tidak bukan adalah amalan soleh dan perbuatan yang baik. Dari hari itu, dari detik itu, aku menjadikan seluruh hobiku yaitu beramal soleh. Karena kita tahu sebagaimana yang dilaksabdakan Rasulullah SAW, yang artinya mayit itu diiringi 3 hal. Yang 2 tidak akan ikut masuk ke dalamnya, dan yang 1 tetap tinggal. Yang 2 tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan harta dan keluarganya. Mungkin hartanya ikut mengantarkan dirinya sampai di gerbang pintu kuburan, menemaninya, begitupun keluarganya.
sampai ikut masuk untuk menguburkan dirinya. Namun ketika itu keluarganya dan hartanya pergi meninggalkannya, yang tersisa tidak lain dan tidak bukan amalan soleh. Dan ini adalah yang harus kita tahu. Kita harus mengerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dengan wahyu, bukan dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu berbicara enggak dengan hawa nafsunya, yang dia katakan wahyu. Amalan soleh yang akan menemani di alam kubur kita. Amalan soleh lah yang akan tinggal di sisi kita. Makanya mulai sejak itu Hatim bin Al-Asam itu mengatakan bahwasannya hobiku amalan soleh, amalan soleh, amalan soleh, amalan soleh. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila amalan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu dari kalangan yang perempuan, laki-laki, nggak padang bulu, mau laki-laki mau perempuan yang beramal soleh, kemudian dia beriman, maka Allah akan janjikan kehidupan yang enak, kehidupan yang bahagia. Maka dari itu tentunya kita tahu di dunia ini kita hidup sementara. Kita itu hidup untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini bekal kita agar kita nanti di akhirat kelak agar bahagia. Di dunia ini kita hanya sejenak, sebentar, 63 atau lebih dari itu. Banyak yang melupakan bahwasannya seakan-akan dunia itu benar-benar mewah, dunia itu benar-benar menakjubkan, dunia itu benar-benar menyilaukan. Kalau antum mau tahu, pemirsa Tobat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa mewahnya dunia, lihat orang yang sedang ingin sakaratul maut. Lihat orang yang sedang sakaratul maut. Di pelupuk matanya tidak ada lagi gambaran dunia yang sangat mewah ini. Yang mereka ingat orang-orang yang sedang sakaratul maut, yang mereka ingat adalah tidak lain dan tidak bukan, kenapa selama ini saya tidak beramal soleh. Yang mereka ingat adalah kenapa selama ini saya nggak sholat, kenapa selama ini saya nggak zakat, kenapa selama ini saya nggak puasa bulan Ramadan, kenapa saya nggak puasa sunnah, kenapa saya nggak memperjuangkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang mereka sesali. Itu mewahnya dunia. Lihat orang yang sedang ingin sakaratul maut. Di pemikirannya, di pikirannya hanya tertuju adalah bagaimana saya bisa beramal soleh dan dikembalikan kepada dunia. Ini sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Mereka mengatakan qala rabbirji'un. Mereka berkata, ya Allah, kembalikan saya sebentar ke dunia. Untuk apa? Untuk melakukan amalan-amalan soleh yang telah aku tinggalkan. Allahu Akbar. Mereka benar-benar nyesel. Nyesel sejadi-jadinya. Nyesel sebesar-besarnya. Yang mereka pikirkan cuma kenapa saya nggak amalan soleh. Mereka memikirkan bagaimana selama ini saya hidup di dunia, diberikan kesempatan, tapi saya nggak gunakan untuk yang baik. Saya nggak gunakan untuk beramal soleh, saya nggak gunakan untuk sedekah, saya nggak gunakan untuk puasa, saya nggak gunakan hobi-hobi saya agar bermanfaat bagi umat. Itu semuanya akan hadir ketika dia ingin sakaratul maut. Nggak ada pemandangan apabila ada yang sakaratul maut dia ingat, saya belum bangun hotel, saya belum bangun villa, saya belum bangun sekolah, saya belum bangun masjid. Pabrik saya, gimana sahamnya? Enggak, yang dia ingat bagaimana
saya menghadap Rob saya. Itu adalah orang-orang yang kalau ketika di dunianya tidak memperhatikan dirinya, tidak memperhatikan akhiratnya, sehingga dia akan menyesal sejadi-jadinya. Kita sudah ketahui dunia itu adalah tipu daya, bersenda gurau, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 32, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun. Dunia itu adalah tempatnya permainan, bersenda gurau. Banyak yang tertipu, dan orang-orang yang bertakwa tidak akan tertipu oleh keindahan atau silau dengan keindahan dunia. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi pemirsa Tobat TV. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah itu datangnya dari ana dan dari syaitan. Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.